Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan. Sehingga pada sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah dipenuhi rahmat, keberkahan, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan muliakan pemateri kita sore hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Efni Mubarak MPD, yang telah hadir di tengah-tengah kita, serta seluruh peserta ta'lim muta'alim yang dirahmati Allah, yang selalu berada di ruang Zoom untuk mengikuti kajian ta'lim muta'alim sore hari ini. Alhamdulillah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah mempelajari pentingnya memuliakan ilmu, memuliakan guru, serta bagaimana keberkahan ilmu sangat erat kaitannya dengan adab. Pada sore hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ta'lim Muta'alim dengan tema bagaimana menjaga keberkahan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sore hari ini kita akan mendapatkan penjelasan dan nasihat yang sangat berharga melalui kajian ini. Namun, sebelum kita memasuki materi, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama pemaparan materi yang akan disampaikan beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Efni Mubarak MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'al ladzina amanu minkum wal ladzina khafu 'anil kafar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna a'zama ma زود به العبد في هذه الحياة وبخير النافع ولا ينال هذا العلم بالرجاء بركته إلا بتعظيمه وتعظيمه. Para Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan derajat orang-orang yang beriman di antara kita semua, insyaallah, dan ini adalah orang-orang yang diberi ilmu dan beberapa derajat. Melihat fakta hari ini diberi keberkahan ini yang sungguh nyata di depan kita. Kenapa bisa demikian? Karena banyak orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan memiliki hafalan dan wawasan yang sangat luas, namun seolah-olah pikirannya itu kosong, selalu kelihatan gelisah, artinya tidak tenang jiwanya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa keberkahan itu belum kita dapatkan ketika ilmu itu luas namun tidak mendatangkan ketenangan bagi. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa sebab semua. Di antaranya adalah karena tidak memiliki rasa ta'zim terhadap ilmu itu sendiri dan tidak memiliki rasa takdim kepada para ahli ilmu sendiri atau para ulama, kiai atau ustaz.
Oleh karena itu, maka kita akan kaji di pertemuan kali ini, kita harus menghormati atau mengagungkan ilmu dan juga para ahli sendiri atau guru. Alhamdulillah pada minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana mengagungkan sahabat seperjuangan mencari ilmu. Karena itu juga adalah bagian dari untuk mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Sebagaimana santri, karena santri itu adalah orang-orang atau penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Maka walaupun santri, kita pun juga harus menghormatinya. Karena santri itu adalah bagian dari para ahli. Karena ketika kita berupaya untuk memberikan penghormatan, ihtiram kepada orang-orang penuntut ilmu atau para ahli ilmu, guru, ustadz, ulama, maka insya Allah keberkahan itu akan datang kepada kita. Karena kenapa? Karena kesucian jiwa dan hati kita itu menjadi salah satu syarat untuk didatanginya atau mendapatkannya ilmu yang bermanfaat dan maka insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kaji tadi, dan ini kita tema bagaimana menjaga keberkahan ini. Baik, kita mulai. Wayam bagi li talibil ilmi ayyastami al-ilma wal hikmata bi ta'dhim wal hurmah. Wa in sami al-mas'alata al-wahidata aw al-kalimata al-wahidata al-famarrah ila man lam yakun ta'dhimuhu ba'da al-marratin ka ta'dhimihi fi awwal marrah falaysa bi ahlin lil ilmi. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yaktara naw'a ilmin bi nafsihi bal yufawwidu amrahu ila ustad fa inna al-ustad qad hasala lahu fajarib bidzalika fa kana a'rafa bima yanbaghi li kulli ahad wa ma yaliqu bi tabi'ati. Nah, di dalam paragraf ini kita akan belajar tentang adab mendengarkan ilmu dan pasrah kepada guru. Nah, ini pentingnya bagi kita sebagai pelajar, maka bagaimana adab mendengarkan ilmu walaupun ilmu itu sudah sering kita dapatkan, bahkan kita ngelompok, hafal, bahkan sekalipun, itu bagaimana adabnya. Dan tentu bagaimana kepasrahan kita kepada seorang guru yang terus menasihati kita. Nah, ini ada adabnya. Maka di dalam paragraf ini kita akan belajar tentang bagaimana adab mendengarkan ilmu dan pasrahnya kita kepada sang guru tercinta. Nah, wayang bagi litolibil ilmi, maka seyogianya, maka seharusnya litolibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu ayastamil ilma wal hikmah, yakni seharusnya seorang penuntut ilmu itu mendengarkan ayastamil al-ilma, ilmu, wal hikmah, dan juga hikmah. Dengan cara apa? Di-ta'dhimi wal hurmah, dengan rasa mengagungkan ta'dhim wal hurmah, dan rasa hormat. Wa in sami'ah, walaupun kita telah mendengar banyak ilmu atau hikmah dari orang lain, maka al-mas'alah al-wahidah atau al-hikmah al-wahidah, walaupun kita telah banyak mendengar satu masalah atau satu kata atau satu kalimat atau bahkan alfa-marrah atau bahkan 1000 kali kita telah mendengarkan, maka ilah dikatakan, apa kata beliau, man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfa marratin ka ta'dhimi fi awwali marrah. Barang siapa yang tidak ada rasa pengagungan, man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfi marrah, setelah 1000 kali ka ta'dhimihi fi awwali marrah, seperti pengagungannya di pertama kali.
falaisa bi ahli lil ilmi, maka ia bukan termasuk ahli ilmu atau pemimpin. Artinya dari setiap yang kita dengarkan di majelis-majelis ini, tentu kita bisa jadi sudah tahu dan paham. Nah, walaupun kita sudah mendengar sekali, dua kali, bahkan ribuan kali, maka tentu kita sebagai seorang ahli ilmu, maka kita pun juga harus mendengarkan dan mengagungkan dan mentakwimi orang yang menyampaikan. Karena kalau tidak begitu, falaisa bi ahli ilmi, maka kalau tidak bisa begitu mendengarkan walaupun kita sudah paham, maka falaisa bi ahli ilmi, maka kita tidak termasuk orang yang ilmu atau pemilik ilmu yang wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin bi nafsihi, dan hendaknya bagi seorang penuntut ilmu alla yakhtara, tidak memilih naw'a ilmin bi nafsihi, jenis ilmu dengan kemauannya sendiri, bal akan tetapi yufawwidu amrohu ilal ustad, akan tetapi kita itu senantiasa menyerahkan atau berkonsultasi tentang urusan ilmu yang ingin kita dalami kepada guru. Makanya tidak heran kalau di zaman para ulama terdahulu itu senantiasa minta pertimbangan atau nasihat kepada gurunya ketika akan belajar suatu ilmu. Mungkin kalau ditarik pada zaman sekarang itu, ketika kita akan memilih pesantren, ketika kita akan memondokkan anak kita atau menyekolahkan anak kita, maka senantiasa kita itu minta nasihat kepada guru kita. Pesantren yang mana, atau rekomendasi sekolah yang mana, yang tepat dengan anak kita. Karena kenapa? Karena guru dari anak kita itu insya Allah itu paham terhadap potensi anak-anak kita. Ini pentingnya kita minta nasihat, rekomendasi kepada guru kita tentang menuntut ilmu, baik kita ataupun kita sendiri. Kenapa bisa demikian? Fa innal ustadz qad habala qad hasala lahu at-tajarib fi dzalik. Karena sesungguhnya guru atau ustadz qad hasala lahu, yaitu beliau itu telah memiliki at-tajarib fi dzalik, telah memiliki banyak pengalaman-pengalaman dalam proses menuntut ilmu, baik tempatnya atau bahkan guru. Fakana a'rafa bima yanbaghi likulli ahadin wa ma yaliqu bi qadiyati. Maka guru a'raf itu lebih mengetahui bima yanbaghi likulli ahadin, terhadap apa yang seharusnya bagi setiap orang atau murid-muridnya. Wa ma yaliqu bi qadiyati, dan apa yang sesuai dengan karakter dari murid-muridnya atau orang yang meminta itu. Nah, maka saya kutip sebagian dari syarah kitab Ta'lim Mutalim dari paragraf ini yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ismail, yang mana beliau mengatakan, ay yang bagi lil muta'allim ay yu'azzim al-ilma wa ahlah, fa inna man lam yu'azzim al-mas'alah fil marrah al-fikal marrah ula hurima nurul ilm wa yusallima qiyadahu li ustadihi li anna al-ustada basirun bi taba'i rijal wa 'ala bima yusru. Ayam bagi li talibil lil muta'allim, maka seharusnya atau wajib bagi seorang pelajar ayu abdimal ilma wa ahlah, yaitu untuk mengagungkan ilmu wa ahlah dan pemiliknya. Nah, pemilik ilmu itu tentunya Gusti Allah, terus kemudian kepada para nabi, para ulama, dan sampai kepada maka guru-guru kita tentunya harus kita hormati karena menjadi wasilah kita bisa mewarisi ilmunya Allah. Fa inna man lam yu'azzim al-mas'ala fil marrah, nah barang siapa lam yu'azzim, yang tidak mengagungkan suatu masalah fil marrah, pada kali yang pertama, al-marrah al-fikal marrah,
Nah, barang siapa yang tidak mengagungkan suatu masalah pada kali yang ke-1000, pada yang pertama dari 1000, ya, sebagaimana pengaguannya pada yang pertama, hurima nurul ilm, maka dia akan terhalang atau diharamkan cahaya ilmu itu. Artinya apa? Kita harus sama dalam menghormati ilmu yang pertama kali kita terima, kemudian disampaikan kedua kalinya dengan ilmu yang sama, kita pun juga menghormati dan memberikan ihtiram kepada ilmu dan orang yang menyampaikannya, walaupun sampai 1000 kali kita mendengarkan hal itu dari guru kita, atau ulama kita, atau kiai kita, atau ustadz kita, maka kita harus tetap dalam keadaan takut, hormat. Karena kalau tidak hormat, apa? Hurima nurul ilm. Masya Allah. Maka ia akan terhalang dari ilmu. Artinya apa? Ilmu itu akan diharamkan oleh Allah kepada orang yang tidak hormat atau tidak taklim terhadap ilmu dan ahli ilmu. Artinya apa? Dari awal sampai akhir, entah sampai akhir hayat, kita akan terus mendapatkan ilmu, baik ilmu yang sama ataupun ilmu yang baru, walaupun sama, walaupun terus kita dapatkan ilmu yang sama penjelasannya, maka kita tetap harus memiliki rasa hormat. Nah, wa yusalima qiyadahu li ustadihi, dan hendaknya ia menyerahkan apa qiyadahu, nasihat atau arahan li ustadihi, hendaknya ia menyerahkan bimbingan atau arahan kepada ustadznya atau kepada gurunya. Kenapa kita senantiasa harus sebagai pelajar itu menerima dan mengikuti arahan guru kita? Kenapa? Li'annal ustadha basirun bitaba'i ar-rijal. Karena guru atau ustadz kita atau kiai kita atau ulama kita itu basirun bitaba'i ar-rijal, memiliki penglihatan, basirun bitaba'i ar-rijal, memiliki penglihatan batin terhadap ar-rijal, terhadap tabiat para murid. Wa a'lamu bima yusbihul, dan guru tentu lebih tahu, lebih paham terhadap yuslih. Makanya kalau kita misalkan mendokkan kita, tentu kalau kita ingin memindahkan, maka senantiasa minta nasihat dari guru-guru anak kita, karena anak-anak kita itu telah diketahui dari anak, sehingga penting kita meminta bimbingan atau arah. Karena kenapa? Ini yang paling penting. Keberkahan ilmu itu tidak diukur dari seberapa banyak kitab yang kita baca, yang kita hafal. Nah, tetapi keberkahan ilmu itu akan senantiasa terukur dari kerendahan hati kita, dari kerendahan jiwa kita di saat mendengarkan nasihat-nasihat yang sama. Karena terkadang itu ada sifat sombong. Sifat sombongnya bagaimana? Merasa sudah tahu. Orang yang sudah merasa tahu itu adalah sebuah sifat sombong yang merasuk kepada dada atau hati seseorang. Nah, pada detik itulah Allah mencabut cahaya ilmunya. Naudzubillah. Oleh karena itu, di antara cara untuk menjaga keberkahan ilmu, yaitu apa? Menundukkan
ego kita di hadapan guru kita yang telah membimbing kita. Jangan merasa sudah tahu. Jangan suka menyeletuk. Jangan merasa lebih paham atau lebih tahu dari guru kita. Walaupun apa yang disampaikan guru kita itu senantiasa terus diulang. Karena kenapa? Ini akan mencabut keberkahan ilmu dan cahaya ilmu. Kalau kita merasa lebih tahu, lebih paham, maka arahan guru kita yang kita terima, walaupun itu terus diulang-ulang, itu menunjukkan kebersihan hati seorang guru, ya, kebersihan hati kita sebagai seorang murid menerima nasihatnya dengan lapang dada. Sehingga ketika kita sudah begitu akan terhindar dari rasa ujub, ya, dan terhindar dari penyakit. Jadi sekali lagi jangan sampai kita merasa lebih tahu atau lebih paham dari guru kita karena itu terus diulang-ulang oleh kita. Nah, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka beliau itu baginda Rasulullah itu memberikan nasihatnya kepada para sahabat, atau kita sebut dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katanya an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu lahu min tariqah. Jadi ketika kita menempuh suatu jalan yang benar di dalam mencari ilmu, maka Allah pun juga akan menunjukkan dan memudahkan jalan kita menuju surga. Catatan tadi terus memberikan penghormatan dan pengampunan dan juga disampaikan oleh salah seorang al-hafidz Ibnu Hajar, beliau menyampaikan bahwasanya disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan azizun 'alal mar'i yata'allama hatta yatawadha fa innal mutakabbir la yanalu al-'ilma kama anna as-sayla la ya'lu al-makan al-muttaqin. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau itu berkata azizun 'alal mar'i ay yata'allama hatta yatawadha. Sangat berat bagi seseorang ayat ta'allama hatta yatawadha. Sangat berat bagi seseorang untuk belajar hingga ia bisa menjadi tawadhu atau rendah hati. Itu sangat berat kata dia. Jadi untuk menjadi orang yang tawadhu atau rendah hati itu sangat berat bagi seorang pelajar. Fa innal mutakabbir la yanalul ilm. Dan maka sesungguhnya al-mutakabbir, orang yang sombong, la yanalul ilma, itu tidak akan mendapatkan ilmu. Kama anna saylah la ya'lunakan ilmu. Sebagaimana air bandang atau air banjir tidak akan bisa mengalir ke tempat yang tinggi. Maka tentu ini menjadi catatan bagi kita sebagai seorang pelajar senantiasa berusaha untuk meluruskan niatnya dalam belajar sehingga menjadikan kita itu semakin rendah hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah riwayat yang datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu akhadha
dirika bin Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu faqala lahu Zaid qad nahha ya ibn ammi Rasulillah faqala Ibn Abbas akada umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara. Di dalam kitab Al-Jami' Akhlaq Arawi wa Adab As-Sami' yang Al-Khatib, yang mana ini disampaikan bahwasanya dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang tali kendali tunggangan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu untuk memuliakannya. Faqala lahu Zaid, kemudian Zaid itu berkata, "Qad nahya ibn ammi Rasulillah, menjauhlah wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas itu menjawab, "Awu kubara'ina." Masya Allah. Seperti inilah, hakadha umirna, seperti inilah kami diperintahkan. An-naf'ala bi ulama'ina, yaitu untuk memperlakukan para ulama kita, wa kubara'ina, dan sesepuh-sesepuh kita. Di sini, Masya Allah, sangat tinggi pemberian penghormatannya kepada seorang ulama. Berbeda dengan di zaman sekarang. Jadi, ulama-ulama di zaman sekarang bisa jadi fatwa dan nasihatnya itu kurang mandi, ya bisa jadi naudzubillah itu bisa jadi disebabkan karena barang-barang syubhat atau bahkan yang haram sekalipun naudzubillah, itu bisa jadi ada yang masuk ke ada yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga itu mengakibatkan fatwa-fatwanya tidak lagi diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sudah kita dijauhkan dari ulama. Nah, oleh karena itu di dalam paragraf ini menekankan kepada kita bahwasanya man sabara ala dhulli ta'allum sa'atan baqiya fi 'izzil 'ilmi abada. Nah, di dalam paragraf ini Imam Az-Zanuji menekankan kepada kita bahwasanya barang siapa yang bersabar menanggung kehinaan, yakni atau kerendahan hati saat belajar walau sesaat, maka dia akan berada dalam kemuliaan ilmu selama-lamanya. Jadi kadang-kadang itu ada orang itu menganggap hina, gitu. Karena kita walaupun kita sudah walaupun kita ilmunya sudah luas, banyak, tapi kita tetap rendah hati. Terkadang rendah hati kita itu dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang tidak paham dengan ilmu, yang tidak paham dengan bagaimana perintah Allah. Karena kenapa? Seyogyanya orang yang semakin alim itu akan semakin rendah hati di hadapan siapapun. Itu yang harus kita pelajari dan kita ambil. Kalau ilmu kita itu tidak menjadikan kita rendah hati, itu berarti menjadikan kita itu sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Dan itu tentu dia gunakan dalam adab menjadi yang tadi sudah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين رحمه الله يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمورهم في التعلم إلى أستاذهم فكانوا يصلون إلى مقاصدهم ومرادهم والآن يختارون بأنفسهم فلا يصل مقصودهم إلى العلم والفقه. Nah, di dalam paragraf ini kita akan belajar pentingnya kita itu nerima lapang dada dari apa yang didahulukan oleh guru kita.
Nah, di pelajaran ini kita akan belajar pentingnya nerima atau rendah hati atau menerima dengan lapang dada apa yang dilakukan oleh guru kita. Nah, wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah kana bada bi kitabati shalah ala Muhammad bin Hasan rahimahullah faqala lahu Muhammad rahimahullah idhab wa ta'allam ilm al-hadith lamma ra'a anna dhalika al-ilm al-yaqu bi tabi'atihi fa talaba ilm al-hadith fasara fihi muqaddaman ala jami'i ilmi al-hadith. Masyaallah. Dan ini dipraktekkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa kana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin. Nah, Syekh Al-Imam yang sangat agung Ustadz Burhanuddin yaqul, beliau berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna umurahum fi ta'allum ila ustadihim. Beliau itu pernah berkata, para penuntut ilmu pada zaman dahulu, thalabatul ilmi fi zamanil awal, para penuntut ilmu itu di zaman dahulu yufawwiduna umurahum fi ta'allum ila ustadihim. Mereka, para penuntut ilmu di zaman dahulu itu menyerahkan yufawwiduna umurahum, menyerahkan urusan-urusan mereka fi ta'allum ila ustadihi, urusan mereka dalam belajar kepada guru mereka. Fakanu yasiluna ila maqasidi muradihim, maka mereka bisa meraih tujuan-tujuan dan cita-cita mereka. Masya Allah. Karena sebab nurut dengan dawuhnya gurunya, kata beliau, banyak para penuntut ilmu zaman dahulu itu bisa meraih tujuan-tujuannya dan cita-citanya. Masya Allah. Wal'an yakhtaruna bi anfusihim, sedangkan di zaman sekarang yakhtaruna bi anfusihim, itu memilih semaunya sendiri. Nah, fala yaslu maqsuduhum minal ilmi wal fiqh, karena di zaman sekarang itu tidak sedikit dari para pelajar atau penuntut ilmu itu semaunya sendiri dalam memilih atau dalam mencari ilmu. Maka kata beliau, fala yaslu maqsuduhum, maka tidak sedikit di antara orang-orang penuntut ilmu hari ini itu tidak bisa meraih apa yang mereka tujukan, apa yang mereka maksudkan minal ilmi wal fiqh, terutama di dalam meraih ilmu dan pemahaman agama. Jadi ya nek sakar PCW dalam menuntut ilmu, maka tidak heran kalau ilmunya itu tidak bermanfaat atau tidak bisa meraih cita-citanya dengan baik. Karena kenapa sakar itu? Maka kita harus tiru bagaimana tuh ulama-ulama zaman dahulu, yang mana beliau-beliau itu senantiasa minta arahan kepada gurunya, nasihat gurunya, bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada gurunya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari, sebagaimana yang diceritakan suatu ketika Muhammad bin Ismail al-Bukhari kana bada bi kitabati shalah ala Muhammad bin al-Hasan. Dahulunya itu beliau itu bada'ah mengawali dengan mempelajari bab salat di dalam kitab fikih kepada gurunya Muhammad bin al-Hasan. Faqala lahu Muhammad, maka Muhammad bin al-Hasan itu berkata kepadanya, idhab wa ta'allam ilmal hadith, insyaallah, pergilah dan pelajari ilmu hadis. Ini pesan gurunya kepada Imam Bukhari. Siapa gurunya? Yaitu adalah Muhammad bin al-Hasan. Nah, maka ketika beliau nurut kepada gurunya, maka tidak heran kalau hari ini Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu itu sangat ma'ruf sebagai seorang yang ahli hadis, yang tidak melakukan apa yang kemudian hadis-hadis diriwayatkan oleh para sahabat dan kemudian
oleh Imam Bukhari. Lamma ra'a anna dzalika al-ilm alyaqa bi tabi'atihi. Manakala seorang guru itu telah melihat anna dzalikal ilmi alyaqa bi tabi'atihi, bahwasanya ilmu itu lebih sesuai dengan bakat murid. Jadi guru itu senantiasa paham dengan bakat, potensi, dan kapasitas atau kemampuan muridnya. Sehingga tidak heran ketika guru Imam Al-Bukhari, yaitu adalah Imam Muhammad bin Al-Hasan, menyampaikan idhab wa ta'alam ilmu hadis. Maka tidak heran kalau gurunya Imam Bukhari mengatakan kepada beliau, pergilah dan pelajari ilmu hadis. Karena beliau sudah paham bagaimana karakter, bagaimana tabiat dari Imam Bukhari itu sendiri. Sebagaimana guru-guru kita tentunya pasti sangat paham terhadap bagaimana kemampuan kita, karakter kita. Sehingga nasihat insya Allah akan lebih masuk kepada kita. Dan kalau kita nurut, insya Allah itu akan meraih cita-cita kita dan impian kita sebagaimana jauh di atas tadi. Fatalaba ilmal hadis, karena beliau diperintahkan oleh gurunya untuk belajar ilmu hadis, maka Imam Al-Bukhari pun mempelajari ilmu hadis. Fasara fihi muqaddaman ala jami' a'immatil hadis. Sehingga beliau Imam Bukhari itu menjadi salah satu seorang pemuka ilmu-ilmu hadis. Dari beliau menjadi salah satu pemuka dari imam hadis, Masya Allah. Itu karena kuncinya nurut. Makanya tidak heran salah satu kesuksesan hidup seorang santri itu manakala nurut dan berusaha istiqomah dengan nasihat-nasihat Imam. Sebagaimana Imam Al-Bukhari yang kemudian nurut dan menjalankan nasihat-nasihat gurunya secara konsisten. Sehingga Imam Al-Bukhari menjadi salah satu di antara banyak para pemuka atau imam-imam. Ini penting bagi kita sebagai orang tua untuk senantiasa menjadikan hati ini nerima dan nurut terhadap nasihat-nasihat kita walaupun itu sudah sering disampaikan. Nah, sehingga kita sebagai seorang murid jangan sampai semau kita sendiri sehingga menjadikan ilmu itu terhalang, tidak bisa masuk kepada kita karena kita rasa carpe diem. Nah, maka seyogyanya kita harus patuh kepada guru terhadap arahan-arahan guru, karena guru paham betul dengan potensi kita sebagai seorang muridnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan kepada Bukhari radhiyallahu ta'ala, sehingga mencapai derajat ilmu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedikit mengulas dari apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wa la taktanu bi kunyati. Wa man ra'ani fil manari faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamathalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Insyaallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, kata beliau, maka hendaklah ia bersiap mengambil tempat duduknya di neraka. Oleh karena itu, man asyarra bi ra'yihi a'mahu liqadaru wa man istasyara ardala syarakaha fi hukm. Imam Ali karamallahu wajhah menyampaikan bahwasannya
Man asyara bi ra'yi a'mahul qadar. Barang siapa yang bersikap bi ra'yihi, barang siapa yang bersikap egois dengan pendapat dirinya sendiri, wa man istasyara rijala syarakahu fi qulihi, maka takdir akan membuatkanmu a'mahul qadar. Dan barang siapa yang bermusyawarah dengan ar-rijal atau tokoh atau ulama, syarakaha fi uquliha, maka dia telah bersikap dengan akal-akal mereka atau dengan kearifan dan kebijaksanaan dari akal atau tokoh atau ulama. Maka sangat penting bagi kita untuk bertanya, berkonsultasi terhadap tokoh atau ulama kita, supaya kita seperti Imam Al-Bukhari yang mengikuti jauh hidupnya. Nah, Annal Imam Asy-Syafi'i qama baina yaday Malik bin Anas yu'addibu nafsahu wa kana yaqlibu al-waraqa hafiyan li alla yasma Malik sawtaha haibatan lah. Wa qala lahu Malik, inni arallahu qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bil ma'siyah. Warsyadahu ila tafarru'il dzikr. Insyaallah. Zaman dahulu annal Imam Asy-Syafi'i, yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i, qama baina yaday Malik bin Anas yu'addibu nafsah, yaitu pada suatu ketika beliau itu berdiri atau duduk di hadapan Imam Malik dengan sangat santun, yu'addib nafsahu, dengan sangat santun. Nah, beliau membuka lembaran kitab beliau, wa kana yaqlibul waraqa khafiyan li alla yasma Malik sauta haibatan. Maka Imam Asy-Syafi'i itu membuka dan menutup lembaran kitab dengan amat perlahan, khafiyan, dengan sangat perlahan-lahan. Kenapa? Agar Imam Malik tidak terganggu oleh bunyi. Ini saking memberikan ihtiramnya yang sangat baik kepada gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i itu kan muridnya dari Imam Malik. Beliau sangat pelan-pelan dalam membuka kertasnya. Nah, karena kenapa? Karena untuk rasa hormat yang mendalam kepada. Faqala lahu Malik, inni arallahu qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'il maksiyah. Imam Malik melihat keistimewaannya, lalu beliau memberikan petunjuk kepada. Aku melihat Allah telah mencurahkan cahaya di hatimu. Masya Allah. Inni arallahu qad alqa ala qalbika nuran. Aku melihat Allah telah mencurahkan cahaya di hatimu. Masya Allah, seorang guru memberikan nasihat, menguatkan kepada murid. Fala tutfi'hu bil maksiyah, maka jangan dipadamkan cahaya itu bil maksiyah, dengan maksiat. Wa arsyadahu ila tafarru'il. Lalu beliau mengarahkan kepada Imam Syafi'i at-tafarru'il fiqh, untuk fokus mendalami ilmu fiqh. Masya Allah. Maka heran, maka beliau nurut kepada gurunya, Imam Syafi'i nurut kepada gurunya Imam Malik, sehingga tidak heran pada hari ini Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dikenal dengan orang yang sangat tawadhu, alim terhadap ilmu fikih dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga ada juga dari Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilm fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talaba al-ilma. Imam Abdullah bin Al-Mubarak berkata, la yazalul, akan terus menjadi orang alim
ma talabal ilma, selama ia terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tapi juga patuh pada petunjuk. Fa inna dhanna annahu qad alima faqad jahila. Namun apabila seorang penuntut ilmu itu menganggap dirinya sudah tahu atau merasa tidak butuh arahan guru lagi, apa kata beliau? Faqad jahila. Maka sebenarnya orang itu adalah orang yang bodoh. Maka jangan sampai kita merasa sangat tahu, lebih tahu daripada guru atau daripada orang yang menyampaikan. Karena kalau kita merasa lebih tahu, maka saya itu adalah orang yang bodoh. Nah, insya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama-sama jadi bermanfaat dan akibat kita. Amin amin ya robbal. Kami kembalikan kepada Bapak Ustaz. Matur nuwun atas penyampaian materi dari Al-Mukarram Al-Ustaz Habib Mubarak MPD. Semoga materi video bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab untuk memperjelas apa yang telah beliau sampaikan, kami ingin menyampaikan beberapa informasi kebaikan yang ada di Ma'had Wakaf Al-Izzah. Monggo operator bisa dibantu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini di Ma'had Wakaf Al-Izzah kami mempunyai sebuah program untuk menunjang kemandirian pesantren dan untuk menopang kebutuhan para santri di Ma'had Wakaf Al-Izzah. Ini adalah merupakan badan usaha milik masjid yang kami beri nama Gerai Wakaf Santri. Insya Allah dengan program ini itu akan menopang kebutuhan para santri di Ma'had Wakaf Al-Izzah. Sedang pembangunan. Jadi bagi panjenengan yang hari ini diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mendistribusikan keluasan rezeki tersebut untuk program Gerai Wakaf Santri ini. Demikian informasi yang ingin saya sampaikan, kami sampaikan begitu. Semoga informasi ini bisa panjenenganipun semua yang hadir di ruang Zoom ini untuk bisa disebarluaskan, atau dari panjenengan yang ingin langsung mendapatkan amal jariah begitu, bisa langsung saja mendistribusikan keluasan rezekinya melalui Gerai Wakaf Santri ini. Bikin informasinya, monggo bagi panjenengan yang saat ini hadir di ruang Zoom bisa langsung bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Hasbi Mubarak terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan. Monggo bagi panjenengan yang masih malu-malu untuk menyampaikan secara langsung bisa menulis di kolom chat. Kami beri waktu sekitar 3 menit ke depan, monggo. Insyaallah sampai pukul 16.40 nih. Kami tunggu untuk pertanyaan dari panjenengan yang hadir di ruang Zoom. Masih ada waktu. Yang tanya secara langsung kepada pemateri kita sore hari ini bisa langsung atau bisa menulis di kolom chat. Masih kami tunggu ya pertanyaan dari panjenengan. Apabila belum ada pertanyaan, insya Allah materi yang telah disampaikan akan menjadi renungan bagi kita yang hadir di ruang Zoom ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah
pelajari di sore hari ini, karena ilmu yang diamalkan adalah salah satu jalan untuk menjaga keberkahannya. Jika panjenengan sempat terlewat ya pemaparan materi dari Al-Mukarram Al-Ustadz Hifni Mubarak pada sore hari ini, panjenengan tidak perlu khawatir. Insya Allah besok kita akan upload ya rekaman materi kajian sore hari ini di akun YouTube MWA TV. Jadi nggak perlu khawatir, dengan bisa mereview kembali ya kajian pada sore hari ini melalui akun YouTube MWA TV. Insya Allah seperti itu. Sebelum kami tutup, kami mohon kepada pemateri Al-Mukarram Ustadz Hifni Mubarak untuk menyampaikan statement terakhir untuk pada sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Kita sudah mengkaji tentang bagaimana menjaga keberkahan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada beberapa hal penting untuk kita supaya kita bisa menjaga keberkahan ilmu di zaman modern yang mana di zaman sekarang ini tentu sangat mudah untuk akses ilmu, namun sekali lagi itu juga harus berdasarkan bimbingan atau arahan dari guru. Oleh karena itu, supaya ini kita tetap terjaga keberkahannya dan juga bermanfaat, maka yang pertama kita harus meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Hendaknya ketika kita menuntut ilmu atau belajar itu benar-benar diniatkan bila ta'ala atau karena Allah SWT, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk yang sifatnya duniawi, ingin mendapatkan kedudukan, jabatan, popularitas gitu kan, atau supaya banyak like, subscribe dan share dan sebagainya. Semua itu harus dibelokkan jika sifatnya itu hanya untuk mendapatkan pujian manusia, maka itu niat itu harus segera diluruskan bahwasanya mengikuti ilmu itu adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Dan yang kedua, ini yang tak kalah pentingnya, kita mengagungkan ilmu dan ahli ilmu itu sendiri. Nah, hari ini itu tidak sedikit orang-orang yang mengkebiri atau meremehkan ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, baik secara langsung atau tidak langsung gitu kan, dengan cara berkomentar dan tidak gitu kan, baik itu secara langsung atau dunia maya. Tentu walaupun kita beda pendapat, apa yang disampaikan oleh kita dengan apa yang kita pahami, maka tentu kita tidak boleh hilang rasa ta'zim kita kepada guru yang telah mengajarkan ini. Maka caranya sekali lagi, semua ada cara yang baik jikalau ada sesuatu yang tidak sejalan dengan guru kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan di baik-baik kita bahas tadi, bahwasannya kita apapun yang sering disampaikan oleh kita, walaupun diulang sampai ribuan kali, maka kita senantiasa berusaha untuk mengagungkan ilmu dan ahli ilmu itu sebagai kita.
Tidak cukup sampai di situ. Nah, maka supaya tetap terjaga keberkahan, maka kita harus senantiasa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan walaupun itu sedikit. Jadi mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan walaupun itu sedikit. Karena itu menjadi salah satu kunci keberkahan ilmu itu apa? Ilmu yang kita dapatkan itu diamalkan. Itu yang menjadi salah satu kunci menjaga keberkahan ilmu. Mengamalkan ilmu yang telah kita, dan sebagaimana tadi juga yang telah disampaikan dalam bait yang kita bahas tadi, yaitu menjaga diri dari maksiat, menjaga diri dari maksiat dan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, tentu harus jauh. Karena kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya Allah SWT. Wa nurullah la yudalil asr. Dan cahaya Allah itu tidak akan menempel atau datang kepada orang-orang yang dan yang tentunya yang tak kalah apa, kita senantiasa terus mendoakan diri. Senantiasa kita selipkan doa untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu Allah kepada kita. Insya Allah doa murid yang tulus kepada gurunya itu akan menjadi pembuka keberkahan ilmu Allah yang diberikan, wasilahnya adalah melalui wasilah. Nah, mudah-mudahan di antara yang harus itu menjadi bagian dari cara untuk menjaga, yaitu meluruskan niat, menjaga adab terhadap guru dan ilmu atau ilmu sendiri, mengamalkan ilmu walaupun sedikit, dan menjaga diri dari maksiat, hal yang syubhat, lebih-lebih yang haram, naudzubillah, dan pula kita terus mendoakan kita sebagai kunci pembuka terjaganya keberkahan ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Ustaz. Ini ada pertanyaan sedikit Ustaz. Napa saged dijawab Ustaz untuk pertemuan kali ini atau akan dijawab di pertemuan berikutnya Ustaz? Melalui kolom chat. Pertanyaannya, ini dari Bunda atau Ustazah Windy. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, pertanyaan di luar materi. Bagaimana tipsnya untuk saya sebagai seorang ibu agar bisa tenang dalam mengirimkan anak-anaknya untuk belajar di pondok yang jauh dari rumah? Apalagi jika sampai belajar ke luar negeri. Karena kondisi kehidupan sekarang yang masih sangat jauh dari Islam, di mana lingkungan juga sangat mengkhawatirkan. Syukron penjelasannya. Makasih Ustaz. terima kasih. Ini tips. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kekhawatiran sang ibu yang dirasakan oleh ibu itu adalah hal yang sangat manusiawi tentu. Dan itu menunjukkan orang tua atau ibu itu memiliki rasa kasih sayang yang sangat tinggi. Dan
yang tak kalah pentingnya juga itu adalah rasa tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap masa depan anak-anak. Nah itu yang kami yakini pasti karena itu. Jadi khawatirannya menurut kami itu pasti ada dasarnya, ya, yang mana itu sebagai rasa sayang yang sangat tinggi, tanggung jawab, dan juga bagaimana masa depan. Jika kita tadi, bagaimana yang kita bahas tadi, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu di atas tadi itu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang ibu dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu ke pondok pesantren yang jauh atau bahkan ke luar negeri sekalipun. Itu kita senantiasa yakin bahwasanya Allah itu menjaganya dan memuliakannya. Nah, karena kenapa? Karena pada dasarnya ibunda hari ini atau orang tua hari ini itu tentu mengorbankan sesuatu atau mengorbankan kenyamanan hari ini demi kemuliaan anaknya kelak di sisi Allah. Karena sebagaimana tadi disampaikan, Allah akan meninggikan derajat orang para ahli ilmu yang tidak yang pastinya juga akan meninggikan derajat supaya ibu hati orang tua itu tetap kuat gitu ya. Maka kalau kita lihat dari sisi kajian tadi, maka itu harus mantap. Yang pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan di akhir, betul-betul menancapkan niat yang murni dalam hati atau meluruskan niat itu semuanya dilakukan untuk Allah SWT. Karena kenapa? Karena niat itu menjadi kunci bagaimana kita sebagai orang tua itu betul-betul pasrah melepas anak itu untuk belajar. Karena kalau tidak demikian, itu juga berpengaruh kepada anak. Ibunya gelisah, maka anak pun juga akan gelisah. Nah ini dari fakta-fakta yang telah kami lewati dalam mendidik santri pesantren, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Karena kebetulan Al-Fakir juga mendidik anak-anak di pesantren kita di Marwah Kapaliza ini khususnya, dan juga di luar negeri. Maka kita harus niatkan semuanya ibadah dan kita persembahkan anak-anak kita itu sebagai persembahan terbaik. Sang ibu tawakal kepada Allah SWT. Kita harus sadar bahwasannya anak-anak kita itu titipan. Kita harus sadar. Sedangkan sebaik-baik titipan yang akan kita titipkan ke tempat penitipan itu adalah pesantren atau sekolah yang di situ sesuai dengan apa yang diberikan kepada Allah dan Rasul. Ini yang kedua. Yang kedua, kita percayakan sepenuhnya kepada guru yang ada di situ. Artinya apa? Seorang guru insya Allah akan berupaya memberikan yang terbaik. Tapi juga perlu diingat bahwasanya guru itu juga manusia yang juga memiliki kekurangan, juga memiliki bisa jadi punya sikap salah dan sebagainya. Nah ini yang harus kita sadari. Karena kenapa? Mempercayakan kepada guru itu menjadi prinsip kita itu takzim kepada guru atau ulama atau kiai
dari anak-anak kita. Nah, kita harus yakin bahwasanya mengagungkan ilmu dan ustadz atau ulama atau kiai dari anak-anak kita itu adalah bagian dari menjalankan amanah sebagai orang yang dititipi oleh Allah, yaitu anak. Dan tentunya juga kita harus tahu bagaimana adab dan keberkahan itu bisa kita dapatkan tidak hanya untuk kita dan juga untuk anak kita dan keturunan. Karena bisa jadi di rumah itu kalau anak-anak di rumah itu kadang-kadang orang tua itu banyak juga yang berkeluh kesah gitu, ketika anak-anaknya di rumah gitu. Nah, apalagi ketika pulang gitu kan. Nah, karena kenapa? Ya namanya anak masih harus terus kita bimbing dan kita arah. Nah ini yang tak kalah pentingnya. Ini yang tak kalah penting. Kita harus ingat bahwasanya senjata terkuat seorang ibu khususnya itu adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Maka kita atau panjenengan sebagai ibu atau orang tua, maka jangan sampai kita putus untuk mendoakan anak. Karena doa seorang ibu untuk sang anak yang sedang menuntut ilmu itu sangat mustajab di sisi Allah SWT. Bahkan la hijaba bainallah, itu tidak ada penghalang doa ibu bagi anaknya yang sedang menuntut. Dan yang selanjutnya kita harus yakin dengan apa kesabaran berpisah atau jauh dari anak kita itu demi masa depan anak-anak kita dan juga masa depan kita yang sebenarnya. Apa itu? Yaitu membekali anak dengan ilmu, bukan dengan harta. Membekali anak dengan ilmu, maka insya Allah anak-anak kita tidak akan pernah berhutang, tidak akan pernah bertengkar dengan sesama saudaranya. Tetapi kalau kita menghabisi harta, kejeliman harta kepada kita, maka bisa dipastikan kalau dia tidak ilmu, maka akan berhutang dan akan bertengkar antar saudaranya karena merebut. Nah, maka sangat beruntunglah ibu yang sudah melepaskan anak untuk belajar memahami ilmu yang mendalam dan tentunya diiringi dengan adab, sehingga anak-anak kita tidak merasakan pedihnya kebodohan di masanya nanti. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga panjenengan pengorbanan panjenengan ini yang melepas titipan Allah atau anak kita itu senantiasa diberikan kesabaran demi bekal kita menghadap Allah. Karena ketika kita memiliki anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan kedua orang tuanya, itu nanti akan menjadi bekal kita menghadap Allah. Nah, karena memang kondisi sekarang itu ya itu sekuler. Artinya apa? Ya pendidikan itu banyak atau tidak sedikit yang lebih mengutamakan prestasi akademik dibandingkan mendalami ilmu agama secara. Maka insya Allah tujuan dan niat panjenengan dalam mengirim anak panjenengan itu, kami yakin itu
sesuatu yang sangat istimewa walaupun tidak mudah, ya, itu tidak mudah memang. Justru karena tidak mudahnya itu adalah sesuatu yang sangat istimewa di Allah Subhanahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah gitu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Ustazah atau Bunda Windy sudah dijawab oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Hafizul Barak. Semoga tipsnya bermanfaat untuk panjenengan, Bunda. Sabar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah pada penghujung acara dari kajian Ta'lim wa Ta'alim. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada amal solih, serta ilmu yang terus membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kami sampaikan jazakumullah khair kepada pemateri kita Al-Mukarram Ustadz Hefni Mubarak MPD, juga kepada seluruh peserta kajian Ta'lim Ta'alim. Kami sampaikan juga permohonan maaf ya dari kami jika membawakan acara ya, kami dan kru yang mempersiapkan acara ini ada kurangnya begitu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan hari Selasa, ya, pekan depan hari Selasa di jam yang sama 3:30 sore. Jadi bagi panjenengan yang ingin terus mengikuti ya, insya Allah di hari Selasa jam 3:30 sore. Dan informasi ini bisa panjenengan sebarluaskan ya, karena insya Allah ketika panjenengan turut menyebarluaskan informasi ini, insya Allah menjadikan jariah juga bagi panjenengan secara tidak langsung gitu. Alhamdulillah kita akhiri ya, pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.